Melihat egoistik yang berada di hadapannya, Leseola bertanya, apa yang membawanya ke sini? Dirinya bertanya, apakah dia ingin menjadi pahlawan atau semacamnya. Mendengar Leseola yang mengatakan pada dirinya kalau dirinya ke sini untuk berubah, egoistik tertawa. Saat Leseola menatap tajam, egoistik berkata, itu tidak akan pernah terjadi. Egoistik yang menatapnya tajam berkata, dirinya ke sini karena dirinya mulai tertarik padanya. Kekuatan sebenarnya di balik Yuseong Group. Egoistik bertanya, apa dia tahu? Satu-satunya yang berpura-pura menjadi pahlawan, sambil diam-diam mencoba bersembunyi untuk mengendalikan seluruh Korea Selatan. Mendengarnya, Lesula tertawa kecil. Dia berkata, seperti yang dirinya pikir, dirinya sudah menebak. Sambil memanggil egoistik dengan sebutan egoistik kita tersayang, yang secara diam-diam melindungi Korea Selatan di balik layar, sambil mengasuh Stardust. Akhirnya, memilih untuk keluar dari bermain menjadi penjahat dan mengecek ke dalam sel. Leseola tertawa dengan kencang saat menebak hal itu. Saat kucing Leseola menguap, egoistik terdiam. Seperti yang dirinya harapkan dari Leseola, dia mendalangi di dalam cerita aslinya karena suatu alasan. Dia bukan candaan. Tetapi tetap saja, egoistik tahu dia hanyalah pemula sekarang. Leseola yang menatap egoistik dengan gugup berpikir, egoistik adalah pria yang penuh dengan misteri. Dirinya kebingungan apa yang sedang dia lakukan. Egoistik berkata padanya yang dia panggil Leseola, kalau dirinya ke sini untuk membuat sebuah usulan. Mendengar sebuah usulan, Leseola bertanya, usulan apa itu? Egoistik berkata pada Leseola untuk bekerja sama dengannya. Egoistik yang tersenyum melanjutkan. Lebih tepatnya, dirinya ingin dia menjadi rekannya. Saat mengatakan itu, egoistik berpikir, kau tidak memburu bus terakhir, tetapi kau menumpangi bus mereka. Saat egoistik memikirkan itu, Stardust kebingungan dengan perasaan merinding yang dirinya rasakan. Stardust yang memakan mangrove ribnya. Kebingungan apa yang telah terjadi barusan. Saat egoistik dan Leseola sedang saling menatap di saat itu, Stardust memiliki firasat yang buruk tentang hal ini. Di salah satu layar yang ada di sebuah perusahaan menampilkan Leseola yang berkata, dirinya Leseola dari perusahaan Yuseong, dan dirinya yang juga merupakan Ezekiel, akan berdiri bersama dengan warga sipil yang ada di Busan. Egoistik berkata, pahlawan yang benar? Dia berkata, dirinya tahu semua itu hanyalah topeng, karena tujuan aslinya adalah mengambil alih negara. Egoistik bertanya, apa dirinya benar? Saat egoistik berkata dirinya akan membantunya untuk mencapai itu, Leseola tersenyum. Leseola yang mendobrak mejanya pelan, berkata, sungguh omong kosong yang tidak mendasar. Sambil menggunakan kemampuan esnya, Leseola berkata, dirinya tidak bisa menemukan satupun alasan untuk menerimanya. Leseola melanjutkan, kenapa dirinya tidak menghukum egoistik saja saat ini. Egoistik yang tidak tersinggung dengan perkataannya, memberikan Leseola sebuah flash disk. Egoistik yang berbalik berkata, dia kemungkinan sibuk menggabungkan semua perusahaan yang tersisa setelah grup Haneon runtuh dan mengambil tindakan di balik layar dengan pemerintahan baru. Egoistik yang menatapnya berkata padanya untuk menganggap itu sebagai tanda kecil dari ketulusannya. Egoistik yang menggunakan teleportasinya berkata, dirinya akan kembali dalam 1 minggu. Setelah terdiam sesaat, tangan Leseola tergelincir. Dengan tubuh yang gemetar, Leseola mulai memperbaiki nafasnya. Saat melihat tatapan egoistik sebelumnya, Leseola merasa jantungnya hampir berhenti. Leseola terdiam, menatap flash disk yang berada di meja, sambil menyebut nama egoistik. Saat suatu akun bernama Manggodan 18793 mengupload suatu event yang merupakan tantangan cosplay, Leseola berpikir, dia memiliki banyak sekali informasi
modal, dan terlebih lagi, fandom setia yang sangat besar. Seorang penjahat yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap politik dan budaya Korea. Tidak. Lebih tepatnya, dia lebih seperti anti pahlawan daripada penjahat. Seorang pria seperti itu menangkap ambisinya dan meminta untuk bekerja sama. Lee Seola yang tertawa kecil berkata dia benar-benar membuat dirinya menari di telapak tangannya. Lee Seola bertanya-tanya, apakah dirinya punya kemewahan untuk menolaknya. Beberapa saat setelah mengatakan itu, Lee Seola akhirnya menggunakan flash disk yang diberikan oleh Egoistik. Saat Lee Seola melihat folder yang bertuliskan informasi yang diperlukan Lee Seola untuk menguasai Korea, Lee Seola penasaran apa yang berada di dalamnya. Saat Lee Seola melihat isi folder itu, Lee Seola terkejut. Dia terkejut saat melihat folder penting Korea Selatan berada di situ. Lee Seola yang tertawa kecil berpikir, dengan ini dalam 1 tahun. Tidak, sebelum tahun ini berakhir, dirinya bisa menaruh seluruh Korea Selatan di bawah kakinya. Di stasiun Busan, Kim Dae-in menghela nafas. Dirinya merasa terbebani dengan harus melakukan ini lagi. Kim Dae-in merasa ini sungguh menyakitkan. 1 minggu kemudian di perusahaan Yuseong, Egoistik yang mengelus kucing milik Lee Seola bertanya, apa dia puas dengan hadiah yang dirinya berikan? Lee Seola menjawab iya, walaupun dirinya tidak tahu dari mana dia mendapatkan itu. Saat Egoistik bertanya bagaimana dengan usulannya, Lee Seola menjawab, dirinya tidak melihat ada alasan untuk menolak kerjasama mereka. Setelah Egoistik berkata bagus, Lee Seola berkata pada Egoistik untuk menghilangkan bahasa formal saat berbicara dengan dirinya. Saat Lee Seola menatap dengan tatapan tajam, Egoistik berkata, mereka bekerja sama sekarang, jadi dia harus melakukan hal yang sama. Lee Seola yang memberikan selebaran yang merupakan kontrak berkata pada Egoistik untuk mengecek isi kontraknya. Saat menerima kontrak itu, Egoistik berkata, benar. Seperti yang biasa dirinya lakukan, mereka harus bekerja sama dengan baik. Saat melihat isi kontrak yang menyebut mereka harus bertemu paling tidak selama sekali seminggu, Egoistik kebingungan. Dirinya bertanya kenapa dia ingin dirinya bertemu dengannya setiap minggu. Saat Egoistik kebingungan apa ini, Lee Seola berkata, dia mengatakan mereka bekerja sama. Jadi dirinya merasa mereka berdua harus saling melihat lebih sering sekarang, semenjak mereka berada di kelompok yang sama. Egoistik bertanya, apakah dia ingin dirinya untuk pergi ke Busan setiap minggu? Apakah Yuseong selamat itu akhir-akhir ini? Jika dia punya waktu untuk membunuh, Egoistik menyarankannya untuk menggunakan dengan bijak. Mendengarnya, Lee Seola yang kesal berkata, jika dia tidak menyukai itu, dirinya bisa datang ke Seoul. Egoistik tetap menolaknya, karena dirinya merasa setiap minggu terlalu banyak. Dirinya ingin merubahnya menjadi sebulan sekali. Lee Seola berkata setiap 10 hari. Egoistik yang menolaknya berkata 20 hari. Dengan suara dingin, Lee Seola berkata 2 minggu. Egoistik yang sudah menyerah dengan Lee Seola yang begitu keras kepala berkata, dirinya akan menerima keinginannya untuk bertemu setiap 2 minggu. Mendengarnya, Lee Seola yang menyetujuinya tersenyum. Lee Seola bertanya kenapa dia sangat terobsesi dengan Shinharu. Egoistik yang terkejut mulai gugup. Lee Seola bertanya, apakah dia mencoba membantu Haru mereka untuk tumbuh? Itu terasa seperti dia meningkatkan level kekuatannya seperti karakter di game. Aktivitas penjahatnya hanya tambahan untuk itu. Lee Seola bertanya apa dirinya benar. Saat Egoistik berpikir ucapannya begitu tajam, Lee Seola berkata, kalau dirinya merasa cemburu. Sambil mulai mendekati Egoistik, Lee Seola bertanya, apakah dia tahu? Setiap kali dia melakukan aksi, popularitas Haru melonjak sangat tinggi. Itulah kenapa dirinya memiliki permintaan untuk dilakukan. Lee Seola bertanya apakah dia bisa meneror dirinya juga.
Saat Leseola menunggu jawabannya, egoistik melihat Leseola mendekat terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, egoistik mulai melukai Leseola hingga dia merasa kesakitan. Saat Leseola yang memegang dahinya bertanya apa yang dia lakukan, karena itu menyakitkan. Egoistik bertanya, seperti apa itu terlihat? Dirinya menyebutnya sebagai pahlawan gila. Egoistik yang menghela nafas bertanya, apakah kumohon teror aku adalah sesuatu yang seharusnya dikatakan pada seorang penjahat? Leseola berkata, dia bahkan bukan penjahat. Dirinya kebingungan kenapa Stardust satu-satunya orang yang diberikan perlakuan istimewa. Mendengarnya, egoistik berpikir, dia ada benarnya. Sejak dirinya menyingkirkan Black Calamity, dia tidak mendapatkan kekuatan seperti yang dia dapatkan dalam cerita aslinya. Egoistik berkata baiklah, dirinya akan melakukannya. Mendengarnya, Leseola bertanya, benarkah? Dan kapan dia akan melakukannya? Egoistik yang mengelus kucing Leseola berkata, dirinya akan melakukannya nanti. Jadi dirinya ingin dia menuruti permintaannya sebagai gantinya. Mendengarnya, Leseola bertanya, apa permintaannya? Egoistik berkata, setiap dia bertanya atau menghubungi Stardust, Shinharu, pastikan untuk membicarakan sampah tentang dirinya secara teratur. Saat Shinharu saat ini terkejut saat mengecek sosial media tentang Mangostik, Leseola bertanya padanya untuk mengatakannya lebih jelas karena sepertinya dirinya salah dengar. Egoistik berkata, dirinya ingin dia untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya padanya secara teratur. Mendengarnya, Leseola bertanya, apa dia semacam orang yang cabul? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.